Kalau kita bicara soal smartphone yang benar-benar berpotensi menggeser peta persaingan, maka kemunculan Poco X8 Pro Max bukan sekadar kabar biasa. Ini adalah tipe perangkat yang hadir bukan hanya untuk ikut meramaikan, tetapi untuk menguji batas rasional harga dan performa di kelasnya. Selama beberapa tahun terakhir, Poco dikenal konsisten membawa filosofi value performance. Di tengah tren harga yang semakin naik karena embel-embel chipset flagship, Poco justru sering bermain di jalur ekstrim. Spesifikasi agresif, harga tetap kompetitif. Pendekatan ini sebelumnya sukses di lini F-Series, termasuk lewat Poco F7 yang sudah memberi gambaran bagaimana performa tinggi bisa ditekan ke harga yang masih masuk akal. Nah, pada X8 Pro Max, pendekatan itu terasa makin matang. Jantung dari perangkat ini adalah Dimensity 9500S, chipset fabrikasi 3 nanometer yang secara klaim, performa berada sangat dekat dengan Snapdragon kelas elite generasi terbaru. Jika benar skor Antutunya menyentuh angka 3,6 juta poin, maka ini bukan lagi kategori cepat untuk harganya, melainkan benar-benar masuk teritori flagship tulen. Dalam konteks pasar Indonesia, ini menarik. Beberapa brand seperti Infinix dan Tecno memang mulai agresif membawa chipset Snapdragon ke kelas menengah atas. Namun, jika performa mentah X8 Pro Max benar berada di level ini, maka ia tidak sekadar bersaing, ia berpotensi melampaui. Ditambah penggunaan RAM LPDDR5X dan storage UFS 4.0, konfigurasi memorinya jelas disiapkan untuk beban berat. Gaming, grafis tinggi, rendering video, multitasking ekstrim, hingga penggunaan jangka panjang tanpa bottleneck. Perangkat ini akan hadir dalam beberapa varian, mulai dari 12 GB RAM dengan 256 GB storage, 12 GB RAM dengan 512 GB storage, hingga varian lebih tinggi, 16 GB RAM dengan 512 GB storage. Kombinasi ini menempatkannya di kelas atas untuk multitasking berat, gaming kompetitif, hingga produktivitas jangka panjang tanpa hambatan performa. Tambahan sertifikasi IP69K menunjukkan bahwa daya tahannya bukan hanya soal baterai, tetapi juga perlindungan fisik. Bahkan adanya efek pencahayaan khusus di bodi belakang memberi sentuhan futuristik, elemen yang biasanya kita temukan di kelas harga lebih tinggi. Pada sisi depan, panel 6,83 inch beresolusi 1,5K dengan refresh rate 144 Hz dan kecerahan hingga 4000 nits menunjukkan bahwa ini bukan layar kompromi. Dukungan HDR10+ dan Dolby Vision memastikan pengalaman visualnya relevan untuk streaming maupun konsumsi konten premium. Widefine L1 membuat layanan seperti Netflix dapat berjalan di resolusi penuh tanpa pembatasan. Detail kecil seperti ini sering terlupakan, padahal sangat menentukan pengalaman harian. Masuk ke sektor kamera, konfigurasi 50 megapiksels OIS plus 8 megapiksels ultrawide memang bukan setup paling kompleks. Tidak ada lensa telefoto khusus, sehingga zoom masih bergantung pada digital. Namun, dukungan perekaman hingga 8K 30 fps memberi indikasi bahwa sektor video tetap diperhatikan serius. Pendekatannya jelas, kamera solid dan stabil, tetapi fokus utama tetap pada performa dan daya tahan. Di era ketika banyak flagship masih bertahan di angka 5.000 hingga 5.500 mAh, X8 Pro Max melompat jauh. Versi China disebut membawa 9.000 mAh. Sementara versi global kemungkinan 8.550 mAh. Angka ini bukan sekadar besar, ini redefinisi endurance. Untuk gamer kompetitif, content creator mobile, atau pengguna yang mobilitasnya tinggi, daya tahan seperti ini mengubah pola penggunaan, tidak lagi bergantung pada power bank setiap sore. Fast charging 100 watt dan fitur bypass charging semakin menguatkan positioningnya sebagai perangkat yang serius untuk performa jangka panjang, bukan sekadar spesifikasi marketing. Yang membuat situasi semakin menarik, perangkat ini sudah terdeteksi di TKDN Indonesia. Itu biasanya sinyal bahwa peluncuran tinggal menunggu waktu.
Jika semua spesifikasi ini terrealisasi sesuai klaim, maka Poco X8 Pro Max bukan hanya penerus lini X. Ia adalah evolusi konsep flagship chiller yang dulu identik dengan seri F. Untuk bocoran harga, yang paling kredibel saat ini berasal dari listing yang sempat muncul di situs resmi Poco wilayah Eropa sebelum akhirnya ditarik. Di sana, Poco X8 Pro Max varian 12GB plus 256GB tercantum di kisaran 529,90 euro, sementara varian 12GB plus 512GB berada di sekitar 579,90 euro. Jika dikonversikan, itu setara kurang lebih 8,6 jutaan hingga 9,4 jutaan untuk pasar Eropa. Namun untuk pasar Indonesia, harganya hampir pasti akan berbeda. Dengan penyesuaian pajak, strategi pasar, dan positioning brand, estimasi realistisnya kemungkinan berada di rentang 6 jutaan sampai 8 jutaan, tergantung varian yang dibawa resmi. Jadi, harga Eropa bisa dijadikan patokan global awal, tapi banderol Indonesia berpotensi lebih kompetitif saat peluncuran nanti. Performa ekstrim, baterai raksasa, desain premium, dan komitmen update jangka panjang adalah kombinasi yang jarang hadir bersamaan dalam satu perangkat di kelas harga rasional. Pertanyaannya bukan lagi apakah ini worth it, tapi melainkan apakah kompetitor siap menghadapi standar baru yang coba ditetapkan perangkat ini?